kita harus imbang. Kalau kita cuman berusaha nggak berdoa ya kita nggak ingat Tuhan kita, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaki Dosar Muhammad. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada program Tanya Ustadz. Mari kita lihat dan pelajari bersama dan bahas bersama tentang hukum-hukum yang relevan pada saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu doa. Sangat penting, Mas. Ya. Karena kita harus imbang. Kalau kita cuman berusaha nggak berdoa ya kita nggak ingat Tuhan kita, Mas. Berdoa itu penting. Alasannya itu karena untuk menunjang sesuatu yang kita inginkan agar tercapai. Penting banget, penting. Penting sih, biar gak dikata sombong sama Tuhan. Alhamdulillah, biar nggak sombong. Iya. Betul. Penting banget. Soalnya doa itu juga kan untuk mendapatkan keamanan, juga mendapatkan hidayah gitu loh, Mas. Ya, penting banget sih. Kalau menurut aku doa itu sangat penting karena kita sebagai umat beragama itu harus kayak gimana ya, istilahnya kayak sadar diri gitu loh. Kita harus meminta pada yang maha kuasa. Kalau kita nggak berdoa itu kesannya kayak kita bisa segala sesuatu sendiri tanpa Tuhan. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai seperti itu. Karena itu kan merupakan interaksi kita dengan Allah ya. Jadi berdoa itu harus, karena keinginan kita, kemauan kita itu kan juga harus diungkapkan kepada Sang Pencipta. Gitu menurut saya. Ya pastinya ya sering sekali, tiap hari lah pasti. Kalau berdoa yang rutin itu mesti setiap selesai sholat. Terus untuk yang nggak rutin, biasanya sih kalau habis kena musibah sih biasanya itu langsung berdoa. setiap hari seperti Jadi kena musibah dulu baru berdoa. Sering banget dari keluar rumah sampai mau ke perjalanan sampai ke kampus, naik kendaraan gitu. yang paling utama setiap sholat sih ya. Terus di segala sesuatu keadaan juga kita harus selalu berdoa. Alhamdulillah. Terkadang habis sholat wajib kayak sholat sunnah, sholat apa gitu kan sering berdoa gitu. Tadi habis sholat maghrib. Tadi waktu mau ngajukan judul. Tadi ya mau makan sama habis makan. Terakhir kali berdoa tadi setelah makan itu mau menuju ke warung, doa naik kendaraan itu. Mau Subhanallah. rekaman ini Ibadah bismillah dulu kayaknya. biar gak salah jawab. Luar biasa. Kalau saya baru saja berdoa. Iya. Paling yang utama yang saya doa ya ampuni dosa pasti, karena dosanya banyak, Mas. Dan paling sering saya berdoa itu tentang kedua orang tua. Yang pertama sih yang pasti ya sehat. Kemudian yang kedua kebahagiaan kedua orang tua. Kemudian yang terakhir sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pengen dimudahkan dalam segala urusan ya. Berdoa semoga dimudahkan kayak gitu. Minta agar diberikan kelancaran dan juga kesehatan untuk Amin. kedua orang tua gitu, Mas. Macem-macem. Kalau paling umum ya dimintain semoga urusannya mudah. Amin. Kayak minta umur yang barokah, rezeki, ya seperti itu. Kalau kita ingin melakukan kegiatan kuliah, masuk kelas kuliah, kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan kan bermanfaat.
kan kuliah juga kan untuk menghilangkan kebodohan. Jadi supaya kita itu dilancarkan kuliahnya untuk menjalani sehari-hari ini. Campur sih mas, kadang kalau saya bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Arab, kalau ada yang nggak bisa ya saya ngomong bahasa Indonesia gitu aja. Saya sih kalau berdoa kebanyakan pakai Indonesia ya kalau berdoa. Atau kayak gitu Jawa, bahasa Jawa. Kalau berdoa biasanya sih bahasa Indonesia, tapi mulai berlatih sejak sekarang pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia sih. Kalau doa pakai bahasa Indonesia ya. Kalau doa kayak baca sehari-hari ya dibaca bahasa Arab gitu. Iya, mungkin doa-doa yang umum kayak habis sholat gitu kan ada doa selamat. Mungkin itu pakai bahasa Arab, terus seterusnya kayak punya hajat apa gitu pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa sehari-hari bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Yang saya tahu sih sholawat dulu ya, pasti sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, baru saya doa. Anjuran waktu yang dianjurkan untuk berdoa itu ketika di sepertiga malam, terus di antara waktu setelah adzan untuk menunggu iqomah itu juga dianjurkan untuk berdoa. Kurang tahu sih kalau masalah itu. Pokoknya doa gitu. Betul. Kurang tahu tuh. Emang gimana? Kalau untuk anjuran sendiri saya masih belum paham lebih jauh. Sejauh yang aku tahu kalau berdoa itu kan kita meminta, pastinya kita harus sopan. Sopan termasuk dalam pakaian, terus tutur bahasanya itu juga harus sopan, terus kita harus merendah karena kita kan sebagai yang peminta kepada Allah. Terus seingat saya juga dulu itu pernah diajarkan kalau mau berdoa kita itu harus bukan harus, dianjurkan untuk membaca sholawat dulu, itu akan lebih bagus. Kalau menurut saya, menurut Islam, kalau sepengetahuan saya itu diawali dengan memuji Allah dulu terlebih dahulu seperti bacaan alhamdulillah, kemudian dilanjut dengan sholawat kepada Nabi, terus intinya pesannya atau doanya, terus kemudian sepengetahuan saya membaca sholawat lagi terus ditutup dengan alhamdulillah. Hal yang paling menarik dalam berdoa adalah bagaimana kita berinteraksi kepada Tuhan pencipta kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita sebagai orang yang muslim adalah kita yang harus meminta ini kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah salah satu dari ibadah. Halnya kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah sendiri mempunyai tujuan menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Maka dalam beribadah apapun itu termasuk berdoa, kita juga harus tahu mana doa, waktu yang mana yang istimewa, di tempat apa yang cocok. Contoh ada waktu di mana yang itu istimewa ketika kita berdoa di bulan Ramadan, di hari Arafah. Bahkan ada juga tempat yang istimewa untuk berdoa, yaitu bersujud. Apa sih artinya bersujud? Berbisik ke bumi, suaranya sampai ke langit. Itu adalah esensi dari sebuah sujud. Tapi yang terpenting dalam menyampaikan sebuah doa adalah wa ahammuha fil asli fil ijabah. Bahwasannya adab dalam berdoa yang paling luar biasa adalah yang pertama, yaitu bertaubat. Taubat itu dalam artian kita berikrar untuk tidak mengulangi itu kembali. Dan yang kedua adalah raddul madzalim, mengembalikan barang-barang yang bukan milik kita, yang seakan-akan biar kita tidak mendolimi siapapun itu, ataupun kita dalam keadaan yang bersih. Dan yang ketiga adalah iqbalullah,
bahwasanya hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepada Allah kita merajut apapun itu. Hajat yang kita inginkan hanya kepada Allah. Maka jangan sampai lupa bahwasannya mungkin ada beberapa dari teman dan sahabat kita ketika berdoa, pertama memuji kepada Allah, yang kedua yaitu bersolawat kepada Nabi, yang ketiga habis itu menyampaikan hajatnya, menyampaikan doanya. Semuanya nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita meminta doa, hajat, menyampaikan apapun itu tidak kepada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.